Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Pur, Pak Fauzi, Pak Burhan. Hari ini saya akan mempresentasikan potong beku di mana untuk memenuhi nilai OAS di sitohistopatologi. Frozen section atau potong beku. Potong beku adalah prosedur untuk melakukan analisis mikroskopis histologi cepat dari suatu spesimen. Kualitas slide potong beku lebih rendah daripada blok parafin. Final diagnosis tetap lebih disukai dengan blok parafin untuk diagnosis yang lebih akurat. Potong beku. Konsultasi intraoperatif adalah istilah seluruh intervensi oleh ahli patologi yang tidak hanya tindakan potong beku tetapi juga evaluasi gross spesimen, pemeriksaan sitologi, dan aliquoting spesimen. Laporan yang diberikan oleh patolog biasanya terbatas pada diagnosis jinak atau ganas. Sejarah tentang patologi tentang potong beku pada tahun 1891 oleh William H. Wells from Johns Hopkins Hospital. 1895 diperkenalkan oleh Cullen describe a rapid method of making permanent specimen from frozen section. Di tahun 1905 oleh Wilson at Mayo Clinic develop frozen section staining method, methylene blue. Pada tahun 1920, teknik become popular and was used for intraoperative consultation in everyday practice. Pada tahun 1950, preparation of frozen section was made easier by development of the modern cryostat. A cabinet cooled to 20 derajat Celcius to 30 to minus 30 derajat Celcius dengan enclosing a microtom blade. Apa aja yang harus diketahui histotechnician sebelum frozen section? Yang pertama, ketersediaan mesin cryostat. Yang kedua, harus menerima formulir lengkap. Yang ketiga, apakah yang diinginkan ahli bedah? Yang keempat, apa yang telah dikirim ahli bedah? Yang kelima, bagaimana cara menghubungi mereka? Selama frozen section, yang pertama pemilihan jaringan dan area representatif dari organ atau jaringan yang dikirim. Yang kedua, jenis jaringan harus dipotong pada suhu yang tepat. Yang ketiga, pertimbangan waktu. Yang sangat perlu diperhatikan. Yang pertama, waktu pelaporan 20 menit dalam 90% kasus. Yang ketiga, spesimen harus dikirim segar tanpa formalin. Yang ketiga, dalam beberapa kasus patolog membuat imprint dari spesimen yang diterima. Teknik potong beku menggunakan cryostat. Pertama, mikrotom di dalam chamber. Yang kedua, mikrotom dalam kontrol suhu yang stabil. Yang kedua, teknik freezing mikrotom. Yang jaringan difiksasi terpisah, mikrotom tidak dalam kontrol suhu yang stabil. Prinsip potong beku. Tissue is frozen, lalu water in tissues to ice, yang selanjutnya tissue become firm and water act as a binding medium. Instrumennya single compressor atau chamber cooling only. Yang kedua, double compressor, chamber and object cooling. Yang ketiga, manual sectioning. Yang keempat, motorized sectioning. Semua dikerjakan pada suhu kerja normal dari 0 derajat Celcius hingga minus 35 derajat Celcius.
Cryosectioning pada suhu lebih dari 35 derajat Celcius membutuhkan penggunaan cryogen seperti nitrogen cair. Ini berikut contoh alat cryostat. Ini penampakan dari dalamnya. Ini pisau untuk memotong blok. Ini yang untuk roll atau memutar, ukuran anti roll namanya. Ukuran celahnya 50, 100 dan 150 mikrometer. Tersebut tergantung pada ketebalan yang diperlukan. Misalnya jika mikrotomi kurang dari 5 mikrometer, maka ukuran celahnya 50 mikrometer akan cocok. Specimen holder. Ini berikut alat cryostat hand wheel. Persiapan sitologi. Yang pertama, tas prep, cocok untuk kelenjar getah bening dan jaringan seluler lainnya. Yang kedua, scrap prep, cocok untuk spesimen keras, berguna dalam menghasilkan sel atau tumor keras dan tumor seluler dan fibrosa yang buruk. Yang ketiga, crush preps, persiapan dapat dibuat dari spesimen lunak kecil yang tidak dapat dikikis atau dimanipulasi untuk imprint. Persiapan spesimennya. Yang pertama, pembekuan spesimen dilakukan secepat mungkin untuk menghilangkan formasi kristal es atau artefak beku. Yang kedua, untuk mencapai pembekuan cepat, ukuran spesimen harus dikontrol. Rekomendasi ukuran spesimen adalah 2 cm x 2 cm x 2 mm. Spesimen beku dipasang pada cak dan cryocompound dan ditempatkan di rak pembekuan. Ekstraktor panas dapat digunakan untuk membantu pembekuan dan permukaan blok yang merata. Ekstraktor panas adalah baja stainless yang didukung pada lengan brengsel yang biasanya dipasang di atas rak pembekuan. Semua aksesori mikrotom blade, anti-roll, brush, dan lain-lain harus ditempatkan ke dalam cryostat sebelum instrumen dinyalakan. Prosedurnya, sebelum memulai, periksa dan konfirmasi hal-hal berikut ini. Pertama, konfirmasi bahwa suhu ruang dan suhu objek sudah diatur. Yang kedua, suhu awal adalah minus 20 derajat Celcius. Yang ketiga, pastikan hand wheel terkunci. Yang keempat, pastikan sudut jarak tempat pisau telah diatur dengan benar. Yang kelima, masukkan pisau mikrotom baru dan periksa apakah telah dijepit dengan kuat. Yang keenam, masukkan spesimen dan pastikan benda itu dijepit dengan kuat ke dalam dudukan benda. Yang ketujuh, konfirmasi bahwa ketebalan yang diinginkan telah ditetapkan. Yang kedelapan, buka kunci hand wheel dan mulai memotong. Yang sembilan, ketika selesai kunci hand wheel, lepaskan spesimen dari holdernya. 11, simpan dan fiksasi untuk proses lanjutan. 12, lepaskan pisau mikrotom. 13, bersihkan limbah spesimen. 14, pastikan cryostat dibiarkan dalam kondisi bersih dan aman. Mikrotom. Atur posisi trimming 15 mikrometer. Potong tipis dengan mikrometer 5 mikrometer. Bersihkan sisa trimming, lalu dengan hati-hati turunkan anti-roll, lanjutkan pemotongan. Angkat anti-roll dengan hati-hati dan dengan brush atau posisi potongan. Ambil kaca slide dan pegang dengan sudut yang lebih rendah
turunkan ke bagian seperti yang ditunjukkan pada gambar. Bagian jaringan beku segar akan melekat pada slide kaca biasa karena adanya protein dan lipid. Segera fiksasi kecuali jika akan disimpan untuk studi selanjutnya. Bagian jaringan beku segar akan cepat kering jika terkena udara hangat, dan ini akan menghasilkan artefak seluler. Jika slide Einstein akan disimpan untuk studi di masa depan, slide harus segera ditempatkan ke dalam kotak slide yang telah didinginkan. Kotak slide harus ditutup dan dibungkus dengan aluminium foil ganda, diberi label dan dimasukkan ke dalam freezer minus 80 derajat Celcius. Jaringan tidak akan rusak selama disimpan pada suhu minus 80 derajat Celcius atau lebih rendah. Spesimen sisa setelah dipotong dapat disimpan untuk digunakan di masa depan dengan secara hati-hati dikeluarkan dari cak dengan menggunakan spatula atau dengan menghangatkan caknya. Buang cryo-compound dengan sebanyak mungkin dari sekitar spesimen. Bungkus dengan lapisan ganda aluminium foil. Beri label dan simpan di suhu minus 80 derajat Celcius. Untuk pewarnaan, ini siapkan pertama fiksasi alkohol 96%. Yang kedua hematoksilin 60%. Yang ketiga range in water. Yang keempat bluing 10. 5 range in water, 6 eosin, 7 95% etoh, 8 100% etoh, 9 100% etoh, 10 silen, 12 silen, 13 apply cover slip with mounting medium. Terima kasih.